Ada sebuah pertanyaan besar yang mungkin sering kita hindari. Kemana sebenarnya akhir dari sebuah kehidupan yang kita sebut saja menolak kebaikan? Alkitab punya istilahnya sendiri, jalan orang fasik. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba menelusuri perjalanan mereka, sebuah perjalanan eskatologis menuju tujuan akhir mereka. Alkitab sendiri kan seringkali menggambarkan hidup ini seperti dua jalan, dua pilihan. Nah, pertanyaannya bukan cuma soal jalannya, tapi apa sih yang menanti di ujung sana? Khususnya di ujung jalan yang Alkitab sebut sebagai jalur kefasikan ini. Apa sebenarnya yang ada di sana? Kitab Mazmur, terutama di pasal pertama, memberikan gambaran yang sangat kontras ya. Di satu sisi ada orang benar, digambarkan seperti pohon kokoh di tepi sungai, kuat, subur, berbuah. Di sisi lain, orang fasik. Nah, mereka ini diibaratkan seperti sekam, tahu kan? Sisa gandum yang ringan, nggak ada isinya, dan gampang banget ditiup angin tak kemana. Jadi, yang satu mengarah pada kehidupan, yang satu lagi menuju kebinasaan. Kontras inilah yang menjadi dasar pembahasan kita. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh soal tujuan akhirnya, kita perlu mundur sedikit. Kita harus paham dulu siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan orang fasik ini menurut Alkitab? Apakah ini cuma sebutan untuk katakanlah pelaku kriminal? Atau ada definisi yang di dalam? Jadi begini, menjadi fasik itu ternyata bukan cuma soal seberapa banyak aturan yang dilanggar. Intinya ini adalah kondisi terpisah dari Tuhan. Coba bayangkan sebuah ranting yang patah dari pohonnya. Mungkin kelihatannya masih segar sesaat ya, tapi pada dasarnya dia sudah kehilangan sumber kehidupannya. Nah, itulah kefasikan. Sebuah kondisi hati yang secara sadar atau tidak sadar memilih untuk memisahkan diri dari Sang Pencipta. Kalau kita gali lebih dalam ke bahasa aslinya, kita dapat gambaran yang lebih kaya. Dalam bahasa Ibrani ada kata rasya. Ini maknanya lebih ke pemberontakan, jahat secara moral. Terus di Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, kita ketemu kata asebes. Nah, ini lebih halus. Artinya itu hidup seolah-olah Tuhan itu nggak ada, cuek aja gitu. Lalu ada juga adikia yang menunjuk pada ketidakadilan yang datangnya dari dalam hati. Jadi gabungan dari ketiganya ini melukiskan gambaran yang utuh. Lalu gimana sih wujudnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Alkitab memberikan beberapa contoh yang sangat jelas. Perilaku-perilaku ini muncul sebagai kesombongan, rasa angkuh. Ada juga kecenderungan untuk terus menggerutu dan mengeluh. Hidupnya pun cuma mengikuti hawa nafsu, bahkan sampai tega menindas orang yang lemah atau mengucapkan kata-kata yang menghina Tuhan. Semua ini pada dasarnya adalah buah dari akar yang sama, hati yang sudah terpisah darinya. Mazmur 10 ayat 4 ini menangkap esensinya dengan sangat kuat. Coba kita perhatikan kalimatnya. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Ini bukan keraguan akademis ya. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah sikap sombong. Ini adalah bisa dibilang ateisme praktis. Hidup seolah-olah nggak ada pertanggungjawaban di atas sana. Puncak dari arogansi manusia. Baik, sekarang kita sudah punya gambaran siapa itu orang fasik. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apa yang terjadi setelah hidup mereka di dunia ini selesai. Nah, sekarang kita akan mulai menelusuri perjalanan mereka setelah kematian. Langkah demi langkah menuju penghakiman akhir. Perjalanan ini, menurut Alkitab, punya 4 tahapan utama. Pertama, tentu saja kematian fisik itu adalah gerbang awalnya. Kedua, jiwa akan masuk ke tempat yang disebut Hades atau alam maut sementara. Ketiga, ada yang namanya kebangkitan. Tapi ini kebangkitan khusus untuk penghakiman. Dan tahap terakhir puncaknya adalah momen penghakiman itu sendiri di hadapan takhta putih. Nah, penting untuk dipahami, Hades atau kerajaan maut ini bukan tujuan akhirnya. Anggap saja ini semacam ruang tunggu sebelum pengadilan, tempat penantian sementara yang digambarkan penuh penderitaan sebelum vonis final benar-benar dijatuhkan. Oke, semua tahapan tadi, semuanya mengarah ke satu momen puncak ini, vonis final. Disinilah takdir abadi ditentukan. Dan Alkitab menyebutnya dengan sebuah istilah yang cukup mengerikan, kematian kedua. Mari kita bedah lebih dalam, apa sebetulnya maksudnya. Coba bayangkan pemandangannya. Ada tahta putih yang besar, lalu kitab-kitab dibuka. Isinya catatan dari seluruh perbuatan setiap orang. Nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang bisa disangkal. Disinilah penghakiman itu terjadi, murni berdasarkan apa yang telah dilakukan. Dan di momen itulah vonisnya jatuh. Wahyu 20 ayat 15 mengatakan dengan sangat jelas, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sebuah kalimat dengan finalitas yang mutlak.
Lautan api inilah yang Alkitab sebut sebagai kematian kedua. Penting untuk dicatat, ini bukan berarti lenyap atau musnah begitu saja. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah kebinasaan kekal, yang intinya adalah pemisahan abadi dari hadirat Tuhan, dari sumber segala kebaikan dan kehidupan. Kitab Wahyu di pasal 21 bahkan memberikan daftar yang lebih spesifik. Di sana disebutkan misalnya orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, pembunuh, dan ya, semua pendusta. Ini menunjukkan bahwa penghakiman ini menyangkut inti dari karakter seseorang, baik dari dalam seperti ketidakpercayaan maupun dari luar seperti perbuatan jahat. Melihat gambaran yang begitu berat ini, wajar kalau kita bertanya, kenapa? Kenapa harus ada tujuan akhir seperti ini? Di bagian terakhir ini kita akan coba merenungkan alasannya, soal keadilan Tuhan, dan yang menarik, soal sebuah pilihan. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang mungkin mengejutkan. Di tengah semua pembahasan tentang penghukuman ini, Tuhan sendiri berfirman lewat Nabi Yeskiel. Dia berkata, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Yang Dia inginkan adalah pertobatan mereka, supaya mereka bisa hidup." Ini menunjukkan bahwa penghukuman ini bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan, melainkan sebuah konsekuensi. Artinya apa? Kesimpulannya begini. Nasib akhir orang fasik ini bukanlah tindakan sewenang-wenang dari Tuhan. Ini lebih seperti konsekuensi yang adil dari pilihan manusia itu sendiri, pilihan untuk terus-menerus menolak Tuhan. Ibaratnya ini bukan pintu yang ditutup dari luar, tapi pintu yang dikunci dari dalam. Nah, ini membawa kita ke sebuah perenungan akhir. Kalau tujuan akhir ini pada dasarnya adalah hasil dari sebuah pilihan, pertanyaannya kembali kepada kita. Pengetahuan tentang dua tujuan yang sangat berbeda ini, bagaimana seharusnya itu membentuk cara kita memandang hidup kita sekarang? Memandang keadilan, anugerah, dan setiap pilihan yang kita ambil setiap hari.